pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, oh, oh, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah, yeah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Namun kau yang setia, menjagaku selamanya. sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah, yeah. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Saya percaya aman dalam lindungan Tuhan, sebab kasih setianya hebat, tak berkesudahan kasih setianya, dan tak habis-habisnya rahmatnya bagi kita senantiasa. Dan kita akan membahas tema sepanjang bulan April ini, yaitu practicing apa yang disebut dengan humility, mempraktekkan kerendahan hati. Kita lihat firman Tuhannya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-5 berkata, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, orang-orang yang tua ini dalam bahasa aslinya adalah presbyteros. Itu mengacu kepada para penatua ya. Jadi elder, gimana
kita harus membiasakan menghormati pemimpin-pemimpin, para penatua yang Tuhan tetapkan di gereja kita masing-masing. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi kerendahan hati tidak diminta hanya satu pihak, tapi satu dengan yang lain kepada siapapun. Dan ini menjadi karakteristik dasar setiap orang percaya sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebab apa? Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, kita bisa belajar sini ya. Tuhan itu punya musuh. Ya, musuhnya itu adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, dan bahkan ya itu tentu akan membawa kehancuran. Tetapi justru orang-orang yang rendah hati, ya, bukan rendah diri tentunya, tapi rendah hati, orang-orang tersebut akan dimuliakan oleh Tuhan, akan dikasihani oleh Tuhan. Haleluya. Saya akan langsung kepada prinsip-prinsip kerendahan hati, ya. Karena sebetulnya kalau diibaratkan kerendahan hati itu seperti pakaian dalam, ya. Semua harus menggunakan pakaian dalam, tapi jangan pernah kita memamerkannya. Kita tidak perlu memamerkannya dan kita mengatakan kepada banyak orang, oh dalam komunitas saya terkenal sebagai orang yang rendah hati. Nah itu sama halnya dengan merendahkan diri di atas gunung Fujiyama. Ya, mari kita lihat prinsip yang pertama daripada kerendahan hati. Teladan utama dalam kerendahan hati kita tentunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia contoh teladan yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti ini? Firman Tuhan menjelaskan bahwa dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Tuhan mau kita mengenakan kuk yang daripadanya. Kuk ini berbeda. Dalam pengertian kuk ini, kebiasaan orang Israel itu mengenakan kuk ini seperti kuk yang dikenakan kepada sapi tua, dan kemudian sampingnya adalah sapi muda. Betapa pentingnya kita belajar untuk dimentori, bersedia untuk ada bapak rohani, ada mentor rohani, ya, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan otoritas rohani di atas kita. Kita harus bersedia untuk dibimbing, diarahkan kepada tujuan keserupaan dengan Kristus dalam hidup setiap kita. Dan Yesus berkata, "Aku lemah lembut, aku rendah hati." Dan dia bukan cuma sekedar berkata, tapi memang itulah kehidupannya. Buktinya di mana? Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah," perhatikan ini, "tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia yang bertakhta di sorga rela turun ke dunia, merendahkan diri menjadi sama seperti kita. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Luar biasa bukan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini teladan hebat, yaitu Yesus. Makanya Alkitab menjelaskan bahwa mari kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Jadi hendaknya kita senantiasa membawa pikiran kita, perasaan kita diselaraskan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Apa saja keselarasan yang diharapkan? Yaitu di mana dia dari tempat yang tertinggi sekalipun menjelma menjadi manusia, tidak menganggap itu sebagai kesetaraannya. Dan dia merendahkan diri sebagai manusia. Dia bersikap seperti seorang hamba. Makanya ini teladan yang luar biasa. Mari kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Dan saya percaya akan ada berkat tersendiri yang disediakan bagi orang-orang yang merendahkan diri. Karena Alkitab menjelaskan bagaimana kita akan ditinggikan. Tapi jelas, tidak ada teladan yang lebih hebat. Karena kerendahan hati bisa saja itu menjadi palsu. Tapi Yesus, kerendahan hatinya ada kerendahan hati yang luar biasa.
Dia tidak gembar-gembor tentang bagaimana dia sebagai anak Allah. Bahkan ketika dia dihadapkan pada pengadilan, Pontius Pilatus pun dia berkata bahwa engkau yang mengatakannya. Wow, dia tidak ada flexing. Kita lihat di sini, karena kerendahan hati itu membawa kepada ketaatan yang sempurna dan bukan ketaatan flexing. Sebab pada hari-hari ini ada banyak orang kelihatannya taat, tapi supaya dilihat banyak orang, supaya dapat pujian daripada orang lain. Nah, ini ketaatan flexing itu sebetulnya bentuk daripada perwujudan lain daripada kecongkakan tinggi hati, dan sama sekali tidak akan menunjukkan kerendahan hati yang sejati. Prinsip yang kedua, kita harus lihat bahwa kerendahan hati itu adalah merupakan budaya daripada kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang budaya, itu sudah jadi gaya hidup, menjadi lifestyle dalam hidup setiap kita. Jadi menjadi kenyataan sehari-hari, karena budaya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Darah daging, udah mendarah daging. Nah, tentu ini harus lewat sebuah proses panjang dalam hidup setiap kita. Ya, mari kita berlatih untuk bisa rendah hati, karena kita tidak mungkin memproduksi kerendahan hati. Itu diberikan kepada Tuhan. Dan itu sesungguhnya karakteristik ini sudah ada di dalam diri kita. Bukan dari luar ke dalam, tapi sesungguhnya dari dalam ini yang harus diwujudkan keluar. Caranya bagaimana? Mesti berlatih sungguh-sungguh. Ketika kita berlatih untuk rendah hati, misalnya ketika kita lebih dulu memberi salam, lebih dulu memberi hormat kepada orang lain, dan kita menaruh orang lain lebih utama daripada kita, ya itu perlu proses untuk berlatih. Dan kalau sudah kita latihan terus seperti itu, dan ketika kita menerima pujian, kita tidak jumawa, tapi kita dengan rendah hati dan berlatih untuk berkata, ini semua dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin sejauh ini. Nah, maka akan menjadi kebiasaan. Dan setelah jadi kebiasaan, lalu kita hidupi tiap hari, lama-lama akan menjadi budaya. Dan merendahkan diri tidak akan pernah dipalsukan, tidak akan menjadi sesuatu yang dipamerkan atau flexing, tapi telah menjadi darah daging, menjadi budaya di dalam hidup setiap kita. Sebab Kolose 3:12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, perhatikan ini, kerendahan hati, lalu kelembutan dan kesabaran. Kenakanlah kerendahan hati. Ingat tadi, kerendahan hati seperti pakaian dalam, harus dikenakan, harus dipakai, tapi tidak perlu dipamer-pamerkan. Dan itu akan menjadi budaya dalam hidup tiap kita. Tiap hari kita pakai pakaian dalam, tiap hari kita pakai pakaian bukan. Dan akhirnya ketika kita memakai semuanya ini, kita nggak perlu berpikir karena sudah terbiasa sejak kecil kita melakukannya. Ayo, jangan berhenti untuk berlatih menjadi orang-orang yang menjadi rendah hati. Kenapa? Benih karakteristik kerendahan hati sudah ditanam Kristus di dalam diri kita. Tugas kita mengembangkannya, mewujud nyatakan. Dan hati-hati, awas, ada kerendahan hati yang palsu. Dapat dilihat dari mana itu? Gaya hidup orang Farisi, mereka memakai jubah panjang. Berdoanya maunya di mana? Di tikungan-tikungan jalan. Supaya apa? Dilihat banyak orang, ya. Dan bahkan saudaraku kasih Tuhan, mereka dikatakan aktif memperdaya rumah-rumah orang-orang janda-janda. Dan betapa mereka cuma mengajar, tapi mereka tidak mempraktekkan apa yang diajarkan. Mereka berusaha untuk membawa orang kepada kerajaan sorga, tapi kemudian mereka lah yang membuat orang tersebut terlempar ke api neraka. Kenapa? Sebab mereka melakukan kerendahan hati yang palsu, yang supaya dilihat orang. Tapi biarlah itu menjadi gaya hidup yang mengalir dari dalam, karena Kristus berdiam dalam diri kita, dan kita alirkan keluar segala kerendahan hati yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita. Jadi kerendahan hati harusnya apa? Terefleksi dalam gaya hidup apa? Melayani. Ini penting sekali, karena dalam Matius 23 ayat 11-12, barang siapa terbesar di antara kamu, ini kata Tuhan Yesus, baiklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari, bagaimana kita akan melangkah untuk belajar merendahkan diri? Tentu memilikilah hati seorang pelayan. Ya,
memiliki hati yang rindu terus melayani, sikap hati yang melayani ini yang mengutamakan orang lain. Wow, bahkan Yesus mengatakan seorang pemimpin sejati dia seperti pelayan di antara yang lain, ya. Dia menempatkan dirinya seperti yang terkecil di antara yang lain. Oleh sebab itu, ini harus menjadi gaya hidup setiap kita. Bahkan kalau ini kita lakukan dan menjadi budaya, menjadi darah daging, menjadi lifestyle, ada berkat besar yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Di dalam Amsal 22 ayat keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah pertama kekayaan, dua kehormatan, dan tiga kehidupan. Bukankah ini berkat yang lengkap sepenuhnya ya? Kekayaan ini jangan cuma diukur dari berkat materi, tapi kita bisa dengan kekayaan mengalami apa? Kekayaan anugerah Tuhan. Oh, ya. Kalau kita kaya akan anugerah seperti Efesus 1 dan Efesus 2 menjelaskannya, betapa kayanya Tuhan itu tak terbatas. Dan kekayaannya ini dilimpahkan kepada kita. Ada anugerah, ada kemampuan Tuhan yang terus-menerus bekerja dalam diri kita, memampukan kita untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kekayaan juga di sini bukan cuma berbicara soal materi. Kekayaan di sini juga berbicara hikmat disediakan. Bagaimana kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang berselaras tentunya dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu diberikannya kehormatan. Nggak perlu cari muka, carmuk. Tapi kalau kita bersikap kerendahan hati, Tuhan memberikan kehormatan. Ada wibawa ilahi bekerja dalam diri kita. Dan tentunya ada kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap hati. Saya mengingatkan bahwa lawan dari kerendahan hati adalah tinggi hati, kesombongan, keangkuhan. Dan itu jelas. Alkitab mengatakan semuanya membawa kehancuran. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Seorang hamba Tuhan di sebuah negara di Asia Tenggara ini didatangi waktu itu Billy Graham KKR, tapi hari pertama KKR di lapangan terbuka yang sudah ribuan orang datang, ada sesuatu sehingga keterlambatan terjadi dan hamba Tuhan lokal yang berkhotbah. Besoknya Billy Graham yang sudah datang bertanya, karena sebelum dia KKR dia perlu sepatunya dibersihkan. Dia bingung, dia bilang ke panitia, saya minta tolong ada yang membersihkan sepatu. Lalu ada satu orang yang datang dan mengelap sepatunya Billy Graham. Sambil Billy Graham duduk, dia tanya, siapakah kemarin hamba Tuhan yang luar biasa melayani? Saya dengar lumpuh berjalan, buta melihat, terjadi mujizat seperti itu. Gak perlu saya diundang seharusnya kalau ada hamba Tuhan luar biasa. Dan hamba Tuhan yang ngelapi sepatu Billy Graham gak mau menjawab. Dan Billy Graham tanya lagi, siapa yang melayani kemarin? Dengan malu-malu hamba Tuhan yang berkata, saya yang khotbah kemarin. Billy Graham berkata, waduh, ngapain undang saya? Ada hamba Tuhan yang rendah hati dipakai Tuhan dan luar biasa. Dan kemarin dia dipakai luar biasa, besoknya dia tetap mau melap sepatu daripada Billy Graham. Dan rasanya Billy Graham itu hilang mukanya hari itu. Yesus telah memberi teladan. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala dipertuan, merendahkan diri bahkan membasuh kaki murid-muridnya. Kalaupun hari ini ada, dia juga siap membasuh kaki Anda. Bagaimana dengan kita? Maukah kita turun ke bawah? Maukah kita untuk bisa memberhentikan orang yang lemah seperti Matius 25? Maukah kita pergi ke penjara-penjara melayani mereka yang ada di sana? Maukah kita memperhatikan orang-orang miskin? Maukah kita terjun ke bawah, membawa kabar baik kepada mereka? Satu bukti karena kita mau merendahkan diri dan bukan memamerkan bahwa kita sampai ada di sana. Mari kita nikmati kehidupan kerajaan Allah ini, budaya kerajaan Allah, kerendahan hati, dan saya percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup kepada setiap kita. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, bahkan kuasanya akan semakin nyata dalam diri kita. Lihat, seperti peribahasa dalam bahasa Indonesia, seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Tuhan Yesus
memberkati Anda semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar seringkali kami ini merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih hebat, merasa ada kesombongan, kecokakan yang seringkali kami tidak akui. Ampunilah kami Tuhan. Tapi kami melihat Yesus, Engkau memberi teladan yang hebat. Kami mohon anugerah-Mu terus Kau nyatakan, supaya benih kerendahan hati yang sudah ada dalam diri kami ini dapat kami wujud nyatakan. Sebab itu Tuhan, tuntun kami, anugerah-Mu terus memampukan kami, supaya kami hidup dalam kerendahan hati. Bukan karena mengharapkan berkat-berkat-Nya, tapi mewujudkan Kristus nyata dalam hidup kami. Supaya orang lain melihat kami, orang lain melihat Yesus nyata bekerja hidup dalam kami. Orang lain melihat kami, orang lain melihat kerajaan Allah berkuasa atas hidup setiap kami. Kami lepaskan berkat di atas seluruh jemaat-Mu, dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.